Salam Guru Penggerak. Saya, Nimade Nitasari, calon guru penggerak Angkatan 2 dari SD Negeri 1 Tunjuk, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Berikut adalah koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Hal ini berarti, sebagai seorang guru, kita tidak hanya mengajarkan teori dan melatih kecerdasan otak saja, namun akan lebih utama jika mengajarkan nilai-nilai moral, kemanusiaan, cinta kasih, rasa peduli, serta kecerdasan emosional. Filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru adalah penuntun segala kodrat yang dimiliki sang anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Makna kata penuntun di sini dapat dipahami sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada siswa, guru harus bisa menempatkan diri sesuai dengan filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sumtulodo, yang artinya seorang pemimpin atau guru harus bisa menjadi contoh bagi siswanya. Ing Madyo Mangun Karso, yaitu seorang pemimpin atau guru harus bisa memberi semangat kepada peserta didiknya. Tutwuri Handayani, yaitu seorang pemimpin atau guru harus dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk maju dan mengembangkan potensinya. Nilai dan peran guru penggerak. Guru sebagai pemimpin perlu melakukan langkah-langkah dalam mengambil keputusan agar keputusan yang diambil sesuai dengan arah dan tujuan pembelajaran. Nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, serta nilai moral dan etika dari guru penggerak akan sangat berpengaruh pada prinsip pengambilan keputusan yang dipilih. Adapun prinsip pengambilan keputusan terdiri dari 3, yaitu end-based thinking atau berpikir berbasis hasil akhir, rule-based thinking atau berpikir berbasis peraturan, dan care-based thinking atau berpikir berbasis rasa peduli. Selain mempertimbangkan prinsip pengambilan keputusan, agar keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat, perlu melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam situasi yang dialami. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Langkah keempat yaitu pengujian benar atau salah. Di sini terdiri dari uji legal, yaitu menguji apakah situasi yang kita alami terdapat aspek pelanggaran hukum atau tidak. Selanjutnya, uji regulasi, yang berarti apakah situasi yang kita alami terdapat pelanggaran standar profesional ataupun kode etik. Selanjutnya, uji intuisi, yaitu mengandalkan perasaan. Apakah kita merasa situasi yang kita alami benar atau salah? Selanjutnya, uji viral. Di sini dalam artian, bayangkan seandainya keputusan kita dipublikasikan di media sosial ataupun di halaman depan koran. Apa yang kita rasakan? Apakah nyaman atau tidak? Selanjutnya, uji panutan atau idola. Di sini dalam artian kita menganalisis bahwa apa yang akan dilakukan oleh panutan atau idola kita apabila dia mengalami situasi seperti yang kita rasakan.
Langkah kelima yaitu pengujian paradigma apa yang terjadi. Terdapat 4 paradigma, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Selanjutnya yang keenam yaitu menentukan prinsip apa yang dipakai dalam pengambilan keputusan. Apakah end-based thinking, atau rule-based thinking, ataukah care-based thinking. Langkah ketujuh yaitu investigasi opsi trilema, di mana di sini kita memikirkan opsi-opsi lain atau alternatif lain dari pemecahan situasi yang kita alami. Yang kedelapan adalah membuat keputusan. Dan yang kesembilan, merefleksikan keputusan kita, apakah sudah tepat atau mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan lagi. Coaching sebagai penguji keputusan yang diambil. Keterampilan coaching sangat penting dalam menguji keputusan yang diambil, utamanya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah pengambilan keputusan tersebutlah efektif atau masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut. Salah satu model coaching yang dapat diterapkan adalah TIRTA, yaitu tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Budaya positif. Pengambilan keputusan yang tepat akan menumbuhkan lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman di lingkungan sekolah. Jika langkah pengambilan keputusan telah menjadi budaya positif di lingkungan sekolah, maka akan berpengaruh terhadap cara mengajar seorang guru untuk memerdekakan siswanya. Tentu saja akan berdampak baik bagi masa depan siswa di kemudian hari. Kesulitan-kesulitan yang dialami dalam mengambil keputusan. Yang pertama yaitu pengaruh lingkungan, nilai dan budaya di sekitar terkadang bertentangan dengan nilai yang kita pakai sebagai prinsip pengambilan keputusan. Yang kedua, perbedaan persepsi warga sekolah sering mengakibatkan dampak pengiring yang susah untuk dihindari karena memang keputusan tidak bisa memuaskan semua pihak. Namun, semua akan dapat diminimalisir apabila kita telah menerapkan langkah-langkah yang tepat dalam mengambil keputusan serta keputusan yang kita ambil mampu dipertanggungjawabkan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari paparan ini adalah: yang pertama, nilai dan peran guru penggerak sangat berpengaruh dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, dalam mengambil keputusan, guru hendaknya menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat serta berpihak pada siswa. Yang ketiga, keterampilan coaching akan sangat membantu dalam merefleksikan apakah keputusan yang kita ambil telah tepat atau masih ada pertanyaan-pertanyaan lain yang perlu digali. Yang terakhir, keputusan yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap budaya positif di sekolah, suasana kondusif, serta aman dan nyaman tentu akan memberikan pengaruh positif terhadap masa depan peserta didik.